bin Nabi kelawan Nabi, iman terhadap Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajibun, itu hukumnya wajib, mutaayyinun yang bersifat fardu ain. Jadi iman kepada Nabi Muhammad itu wajib ain, fardu ain. Iman bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang rasul, iman bahwasanya Nabi Muhammad itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, iman bahwasanya Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, iman membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang peringatan kabar gembira. Ini sikapnya adalah wajib ain, fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf. Ini orang yang sudah akil balik, ya, Islam. La yatimul iman asy-syar'i illa bihi, yang mana iman itu la yatimmu, tidak sempurna, ya. Iman itu tidak sempurna kecuali dengan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita iman kepada Allah, percaya semua ini ciptaan Allah. Kita iman akan adanya hari kiamat. Kita iman dengan Al-Quran, tetapi tidak iman dengan Nabi Muhammad, maka keimanan kita tidak sempurna. Wala yasihul Islam, dan tidak sah Islamnya seseorang illa ma'ahu, kecuali disertakan dengan iman kepada Nabi Muhammad, ya. Ini pentingnya iman. Wa maknal iman, adapun maknanya iman, pemahaman daripada iman bihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini tasdiqu nubuwatihi, membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Artinya kita membenarkan bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang nabi. Wa risalatillah, dan juga utusan Allah, ya. Jadi kita mengimani Nabi Muhammad, itu kita membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah, putranya Sayyidah Aminah, yang lahir dari keluarga yang miskin, ya, secara ekonomi, kemudian tidak bisa baca dan tulis, pekerjaannya menggembala. Ini adalah sungguh-sungguh sebagai seorang nabi dan utusan Allah. Termasuk makna iman kepada Nabi Muhammad, wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa'a bi wa ma qalahu. Jadi kita membenarkan terhadap Nabi Muhammad fi jami'i ma bihi, di dalam keseluruhan perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad anillah, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma qalahu, dan juga apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita mengimani Nabi Muhammad, membenarkan nubuah risalah Nabi Muhammad, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa yang dibawa Nabi Muhammad? Al-Quran. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Hadisnya, ucapan-ucapannya. Mana kita harus membenarkan, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa, apa yang Rasulullah sampaikan itu tidak keluar dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi semua bersumber daripada
wahyu. Wa mutabiqatu tasdiqil qalbi bidzalik, dan juga adapun persesuaian pembenaran hati bidzalika dengan yang demikian itu, yaitu membenarkan kenabian Nabi, menerima risalah Nabi, membenarkan apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi. Kesesuaian pembenaran hati terhadap hal itu semua, syahadatul lisan, yaitu persaksian lisan, annahu Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya beliau adalah utusan Allah. Persaksian lisan artinya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sesungguhnya adalah utusan Allah. Ini namanya syahadat Rasul. Jadi kesesuaian pembenaran hati kita terhadap risalah Nabi Muhammad ini adalah persaksian lisan kita, yaitu lisan kita mengucapkan kalimat syahadat. Fa idza jatama'a tasdiqu bihi sallallahu alaihi wa alihi bil qalbi wa nutqu bis syahadah bidzalik bil lisan tammal iman wa tasdiqu lahu. Ketika pembenaran terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qalbi wan nutqu bis syahadah, baik dengan hati maupun diucapkan dengan lisan, itu sudah berkumpul, artinya sudah tersatu padu, ya, antara lisan dengan ucapan, tammal, maka kemudian menjadi sempurna al imanu iman, maka iman itu menjadi sempurna. Wa tasdiqu lahu, pembenaran kita kepada Nabi Muhammad juga sempurna. Jadi kita menerima secara lahir dan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad warada fi hadits Jibril idza qala Islam annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ya. Waqat warada, dan sungguh sudah berlaku fi hadis Jibril, di dalam hadisnya malaikat Jibril, idqala, ketika dia berkata akhbirni anil Islam, yakni ketika malaikat Jibril berkunjung kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sedang halaqah dengan sahabat, banyak sahabat yang sedang ngaji taklim bersama Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tampan, pakai baju putih, wajahnya bersih, rambutnya hitam, ya, badannya wangi, sementara bukan orang sekitaran, orang asing yang tidak dikenal, tetapi perawakannya bersih, wangi. Padahal zaman jauh bisa dipastikan kusut. Karena apa? Kalau nggak jalan kaki, naik onta, naik kuda, padang pasir, panas, pasti kusut. Nah ini bersih, wangi, rambutnya hitam pekat, bajunya putih, ya, wajahnya bersih, tampan. Karena Nabi malaikat Jibril datang menyerupakan diri menjadi seorang laki-laki, datang kepada Nabi, duduk bersimpuh di hadapan Nabi, minta dijelaskan tentang Islam. Rasulullah menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian tsumma sa'alahu anil iman, dia mengatakan, ceritakan kepadaku tentang iman. Faqala,
Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhiril hadis. Ya. Nabi Muhammad menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, sampai akhirnya hadis. Faqad qarrara sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari sini kemudian sudah menjadi, Rasulullah sudah menetapkan annal iman bihi, sesungguhnya iman kepada Nabi Muhammad, ya, muhtajun ilal aqdi bil janani, itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan, ilal aqdi, kepada sebuah ikatan ataupun akad, bil janani, ya, yang bersifat hati. Bil janani dengan hati. Jadi kita mengimani Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan utusan, yang mana Nabi Muhammad termasuk daripada utusan-utusan Allah tersebut. Artinya mengimani utusan Allah di sana ada mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman kepada Nabi Muhammad bagaimana? Ya, ini membenarkan kenabian dan risalah Nabi Muhammad, membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembenaran itu, ya, di dalam hati termasuk juga lisan. Ya. Jadi orang kalau menerima informasi, menerima kabar, itu hatinya merespon, ini benar atau tidak, kita menerima atau tidak. Tetapi urusan iman harus disesuaikan dengan, sinkronkan dengan lisan. Maka enggak cukup orang beriman tetapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, atau orang mengaku beriman karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, akhirnya tidak beramal, tidak mau sholat, ya, ini imannya tidak bisa dibenarkan. Wa kadzalikal Islam mutirrun ila nutqi bil lisan fasyahadah bil lisan tuna tasdiqil qalbi hiya ainun nifaq wal iyadu billah. Wa kadzalika, dan juga demikian halnya, al-Islamu, Islam, mutirrun, itu membutuhkan ilan nutqi bil lisan, kepada lisan, diucapkan dengan lisan. Iman juga harus diucapkan dengan lisan, Islam juga harus diucapkan dengan lisan. Fasyahadah bil lisan, ya. Adapun persaksian bil lisan dengan lisan, duna tasdiqil qalbi, ya, tanpa pembenaran hati. Jadi lisan kita berucap, hati kita tidak sama. Hiya ainun nifaq, ya, maka syahadat tersebut adalah wujud daripada kemunafikan, bukti daripada kemunafikan. Artinya orang berucap tidak sesuai dengan isi hatinya. Jadi orang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, berarti Islam. Bahkan dibuktikan dengan KTP bertuliskan agamanya Islam. Ketika menikah juga diidentifikasinya sebagai orang Islam, tetapi, ya, tidak mau bayar zakat, tidak mengimani Al-Quran dan yang lain sebagainya, maka hiya ainun nifaq, syahadat tersebut adalah bukti wujud daripada kemunafikan orang tersebut. Kelakuannya, perilakunya disebut dengan nifak, orangnya disebut dengan munafik. Ya, wal iyadu billah. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah daripada hal tersebut.
Jadi munafik ini kelihatannya sederhana, tetapi sangat direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menjelaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu besok tempatnya di neraka yang paling bawah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiqun, ketika datang kepadamu orang-orang munafik, qalu, seraya mereka itu berkata, nashhadu innaka rasulullah. Mereka bersaksi, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ya, jadi Allah menjelaskan, seandainya orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, kemudian mereka mengatakan kami bersaksi engkau ini adalah utusan Allah. Ya, maka ketahuilah, wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Allah itu zat yang senantiasa mengetahui, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la rasuluh, adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan sesungguhnya Allah itu, wallahu, adapun Allah, yashhadu, itu Allah menyaksikan. Menyaksikan itu mengetahui. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yang datang kepada Nabi Muhammad mengatakan bersaksi menerima risalah Nabi Muhammad, Allah mengetahui, Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Ittakhadhu aymanahum, ya, maka ittakhadhu, jadikanlah oleh kalian semua aymanahum, daripada sumpah-sumpah mereka, sunnatan, sebagai tameng, fasuddu an sabilillah, maka mereka menghalang-halangi daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka itu adalah seburuk-buruk daripada apa yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu sesungguhnya mereka amanu adalah orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian kembali ingkar. Fatubi'a ala qulubihim, maka kemudian fatubi'a, dicap dicap itu ditetapkan, disestempel, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fahum la yafqahun, mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak faham. Ya, Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3. Ya. Ini jadi orang yang persaksian lisannya tidak sesuai dengan isi hatinya, orang itu disebut dengan munafik. Ini pentingnya iman, terutama dalam hal ini iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab ini yaitu An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, menjelaskan tentang mahabbah, kecintaan kita kepada Sayyidil Mursalin, penghulunya para utusan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti isinya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nabi. Pasal yang pertama menjelaskan tentang kewajiban iman kepada Nabi. Berikutnya kewajiban tentang ketaatan kepada Nabi. Pasal berikutnya tentang kewajiban mengikuti Nabi. Pasal berikutnya tentang kewajiban, ya, yaitu menerima nasihat-nasihat ataupun hal-hal baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal berikutnya tentang kewajiban mencintai Nabi Muhammad. Pasal berikutnya menjelaskan tentang pahala orang yang mencintai Nabi Muhammad dan seterusnya. Ya. Jadi mencintai Nabi Muhammad intinya adalah fardu ain. Wujudnya adalah membenarkan kita
daripada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga membenarkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan pembenaran itu dibuktikan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ya, hati kita membenarkan, lisan kita mengucapkan dua. Nah, ketika orang mengucapkan kalimat syahadat tetapi hatinya tidak sesuai, maka itu namanya munafik. Ya, wal iyadu billah. Ya, ini semoga Allah berikan manfaat rahmat dengan berkahnya majelis ilmu, dan semoga dengan majelis ilmu ini Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat kita, sampai nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli